Kalian pasti kaget ya. Ayo, siapa yang nggak kaget? Ngaku, ayo, angkat tangan. Oke guys, kembali lagi sama aku Kelsandria. Di sini Korban Sinetron akan kasih kamu pembahasan-pembahasan terkait dengan adanya sinetron di akhir tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an yang sempat menggemparkan Indonesia. Sampai sekarang ditayangkan kembali di salah satu TV swasta yang ada di Indonesia. Yang ke satu, acting. Yes, acting mereka itu bagus-bagus banget. Bahkan acting mereka itu seperti actingnya Ayu Azhari, kemudian Sahrul Gunawan, Diana Pungky, itu semuanya itu bagus semuanya dan kelihatan mereka itu actingnya secara natural. Padahal dalam bermain sinetron itu pasti ada yang namanya script, dan disitu skenarionya harus sesuai dengan jalan cerita yang mereka akan perankan dalam acting itu. Jadi kalau nangis ya beneran nangis, kalau marah ya beneran marah. Nah itu pokoknya mereka tuh bener-bener profesional. Sehingga sinetron-sinetron pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an kembali ditayangkan di salah satu TV swasta. Jadi memang bagus dan layak untuk ditonton. Oke guys, tuh. Nomor 2, pakaian para pemain sinetron. Menurut aku sih, untuk pakaian-pakaian pada tahun 1990-an pas akhir, jadi 1999 sampai awal tahun 2000-an itu memang untuk ceweknya itu memang seksi-seksi guys, tapi cowoknya juga nggak kalah maskulin, keren, dan juga bener-bener cowok banget lah. Dan pakaian-pakaian yang mereka gunakan itu pada waktu syuting sinetron memang ketika kita nonton pada tahun 2016 ini dan ditayangkan di salah satu TV swasta, memang terlihat ada sensor gitu ya, ada blur. Jadi ada belahan dada yang kelihatan. Nah jadi itu harus disensor karena sekarang ada Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga sensor dan yang lain sebagainya itu yang mengawasi adanya sinetron-sinetron yang ada di Indonesia. Jadi harus benar-benar disensor seperti rokok, terus kemudian ada hal-hal yang ada deh pokoknya peraturannya. Pokoknya yang tidak pantas dan tidak mendidik itu memang harus disensor atau dihilangkan. Tapi guys, kalau kita sebagai penonton yang bijak dan tidak berpikiran ngeres atau kotor, maka tayangan-tayangan seperti itu pasti kita tidak akan menganggap ini mengarah pada porno aksi atau pornografi. Tapi itu memang merupakan seni yang pada tahun mereka seni berpakaian itu memang seperti itu. Nomor 3, cerita dalam sinetron memang sangat menarik. Oke, jadi cerita dalam sinetron pada saat itu memang sangat menarik dan juga diadaptasi dari cerita-cerita fiktif yang berkembang di masyarakat dunia. Contohnya nih, Putri Duyung, Putri Salju, Gini Oh Gini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sinetron itu. Tapi yang paling aku suka itu di Tuyul dan Mbak Yul, di mana Tuyul itu merupakan cerita fiktif hantu dari Indonesia, di mana itu mereka adaptasi, di mana Tuyul bisa bersahabat dengan manusia dan Tuyul tidak menunjukkan kalau mereka itu mencuri atau seperti yang diberitakan atau seperti yang diomongkan dalam orang-orang lingkungan kita itu, tapi Tuyul itu bisa bersahabat dengan manusia dan tidak mencuri uang. Tuyul tidak mencuri uang di sini ya. Kata-kata dalam sinetron itu. Jadi dalam menyampaikan dialog, para aktor atau aktris mereka kadang-kadang kesal ya. Kita lihat amarah-amarah mereka ketika kesal itu sering mengatakan kata-kata yang kotor seperti anjing, bangsat, kemudian ada juga brengsek. Nah, itu memang harus dihilangkan untuk tahun 2016 ini, entah pada tahun 2000-an atau 1999. Dan itu memang tidak boleh dicontoh oleh para anak-anak zaman sekarang, karena aku tahu sendiri jika televisi atau radio, menurut hal yang pernah saya baca, itu memang harus ada nilai edukasi dalam setiap tayangan. Apakah mendidik dengan kata-kata itu? Kalian sendiri yang bisa menilai ya, bukan aku. Tapi kalau menurut aku sih, ya lebih baik dihilangkan saja daripada itu memberikan suatu doktrin yang negatif pada penontonnya. That's it. Ha!
Itu tadi guys, korban sinetron aku yang membahas sinetron di tahun 1999 atau akhir tahun 1990-an sampai 2000-an yang ditayangkan kembali oleh salah satu TV swasta. Kalau kamu suka tentang video ini, kamu bisa give like, subscribe atau bagikan ya, supaya aku bisa lebih semangat lagi dalam buat video untuk kalian semua. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe channel di bawah ini atau langganan gratis selamanya, tidak dipungut biaya sepeser pun.